Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Ma'arif, NPM 21510400072, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rukun Islam dan rukun iman. Sebagaimana tugas video kali ini merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Nur Islahuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam adalah landasan beragama bagi seorang muslim. Rukun iman mengandung pokok-pokok kepercayaan dalam agama Islam, sedangkan rukun Islam mengandung 5 perintah utama dalam menjalankan kepercayaan sebagai penganut agama Islam. Rukun iman dan rukun Islam harus dijalankan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan seorang muslim yang balik dan berakal sehat bagaimanapun situasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam beserta maknanya. Rukun iman dan rukun Islam ini wajib dipahami setiap umat muslim. Mengutip hadis Rasulullah SAW, rukun iman terdiri atas 6, yang secara ringkas adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. 6 rukun iman dalam Islam beserta penjelasannya saya akan bacakan. Ya, ini ada yang pertama, iman kepada Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pecinta alam semesta dan seisinya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in menjelaskan makna poin pertama ini. Berimanlah kamu kepada Allah dan malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan utusan-utusannya, dan hari kiamat, dan imanlah kamu pada kepastian Allah dalam baiknya dan buruknya pula. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Adanya iman atau rasa percaya yang kuat dalam hati seorang muslim mendorong ia untuk taat dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ke dalam rukun imannya itu percaya dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Seperti tertuang dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasulullah telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Malaikat adalah salah satu ciptaan Allah yang wajib diimani keberadaannya. Jumlah malaikat sangat banyak. Asal penciptaannya dari cahaya, para ulama telah sepakat dan merumuskan ciri-ciri malaikat berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Hikmah beriman kepada malaikat yaitu mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya yang mulia. Yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kepada para nabi dan rasul Allah berikan pedoman, yaitu kitab-kitabnya. Di antara kitab Allah yang wajib dipercaya adalah kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi dan rasul terdahulu. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah terakhir Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Iman kepada Al-Quran menjadikannya kepedoman dan dasar melaksanakan kehidupan sebagai seorang muslim. Yang keempat, ada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul adalah penyampai ajaran Islam kepada manusia. Keberadaannya Rasul dari zaman ke zaman untuk mengingatkan manusia agar tetap beriman dan bertauhid kepada Allah. Ajaran Islam sampai kepada manusia, perintah dan larangan Allah diajarkan oleh para nabi dan rasul melalui perantara malaikat. Oleh karena itu wajib beriman kepada Rasul Allah. Yang kelima, ada iman kepada hari akhir. Seorang muslim hendaknya mempercayai adanya hari akhir atau disebut hari kiamat. Pada hari itu seluruh manusia dibangkitkan kembali untuk dihisab. Semua perbuatan selama ia hidup di dunia akan ditimbang baik buruknya dan dimintai pertanggungjawabannya. Balasan surga untuk perbuatan baik dan balasan neraka untuk yang berbuat buruk. Yang keenam, ada iman kepada qada dan qadar. Bahwa segala sesuatunya terdiri atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir telah dituliskan sejak zaman azali, jauh sebelum manusia itu ada. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, tiadalah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauh Mahfuz dahulu sebelum kejadiannya. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan qadar secara bahasa sama artinya dengan takdir. Sedangkan qada secara bahasa berarti hukum atau ketetapan. Tak lengkap jika seorang bila ia tak percaya takdir Allah.
Dengan mempercayai takdir, manusia tidak sombong atas kebahagiaan yang ia miliki, juga tidak pula bersedih hati bila musibah menghampiri. Karena di balik semua itu ada hikmah yang belum diketahui dan semuanya terjadi atas kehendak Allah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 rukun Islam. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rukun Islam ada 5, yaitu yang pertama, syahadat. Bersyahadat adalah tanda keimanan seseorang. Kalimat syahadat berarti mengakui keesaan Allah dan menerima ajaran Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Adapun bunyi kalimat syahadat yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua ada sholat. Menunaikan sholat 5 kali sehari merupakan kewajiban setiap muslim yang balik dan berakal sehat. Bagaimanapun kondisi dan keadaannya, tidak ada keringanan meninggal. Imam Muslim melaporkan dari Jabir bin Abdullah bahwasannya Nabi SAW bersabda, perbedaan antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Akan tetapi jika seseorang berada pada kondisi tertentu seperti sakit, maka boleh sholat sambil duduk berbaring sesuai ketentuan syariat yang berlaku. Ada juga keringanan sholat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga ada puasa. Melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah, tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa melatih kesabaran dan menggerakkan hati untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Yang keempat ada zakat. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, serta ada juga zakat mal alias zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga atau penghasilan kita. Seorang muslim wajib berzakat apabila ia mampu dan memenuhi syarat-syarat jumlah harta untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kelima ada ibadah haji. Beberapa ulama mengatakan ibadah haji adalah wajib dan lainnya mengatakan hukumnya sunnah. Apabila mampu dan cukup harta untuk berhaji, maka hendaknya melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Jika tak mampu berhaji, maka segerakan ibadah umrah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.